menghalangi seseorang untuk melakukan ibadah, melakukan pencurian, menghalangi orang untuk mengeluarkan pendapatnya, melakukan pencemaran nama baik, membuli, pembunuhan, hak asasi manusia, permasalahan yang masih menghantui negara kita. Hak dan kebebasan fundamental bagi setiap orang tanpa memandang jenis kelamin, etnis, suku, ras, maupun agama. HAM masih menjadi suatu permasalahan di negeri kita. Pelanggaran HAM terdapat di negeri kita, mulai dari pelanggaran HAM yang terkecil hingga pelanggaran HAM yang besar. Banyak kasus yang terjadi di Indonesia mengenai pelanggaran HAM yang belum bisa terkuak oleh pemerintah maupun oleh masyarakat. Di Indonesia, HAM diatur dalam Undang-Undang 1945 pasal 27 sampai 34. Hak asasi manusia mencakup hak sipil dan politik. Ada juga hak sosial, hak untuk hidup, hak untuk berpendidikan, hak untuk berkeluarga, dan hak asasi manusia dilindungi dan didukung oleh hukum dan perjanjian internasional dan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000, pelanggaran HAM adalah setiap perbuatan seseorang atau sekelompok orang termasuk aparat negara, baik disengaja atau kelalaian secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi, dan mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini dan tidak didapatkan atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar. Berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku, seperti yang sudah dijelaskan, HAM diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 27 sampai 34. Dan pasal-pasal itu menjamin kebebasan individu akan hak-hak untuk mendapat pekerjaan yang layak, untuk berkeluarga, memeluk agama, dan kepercayaannya masing-masing. Nilai-nilai HAM bersifat inherent, yang berarti hak sudah tertanam dalam diri individu sejak lahir hingga akhir hayatnya. HAM merupakan suatu hal yang penting untuk diperjuangkan, karena merupakan suatu hal yang melekat dalam diri individu. Hak asasi manusia wajib dilindungi oleh negara, hukum, dan semua orang. Maka dari itu, kita diharuskan untuk menghargai setiap individu yang ada di muka bumi ini. Namun, teori berbeda dengan kenyataan. Banyak dari individu yang masih terganggu HAM-nya. Contoh kasus HAM berat dan HAM ringan diantaranya pelanggaran hak untuk berpendapat. Contohnya, kasus yaitu dibungkamnya hak bersuara rakyat yang ingin mengkritik pemerintah. Dan contoh pelanggaran HAM yang berat, seperti kasus terbunuhnya aktivis HAM Munir Said Tholib yang dalam perjalanan menuju Amsterdam. Kasus ini belum terkuak hingga saat ini. Pelanggaran HAM akan menjadi akar permasalahan negara. Oleh karena itu, mari kita ciptakan dunia tanpa kekerasan dan diskriminasi. Tetap toleransi agar tidak terjadi pelanggaran HAM.